Kali ini kita bahas 10 saham dengan net income atau laba bersih di atas 1 triliun rupiah, juga dengan valuasi PBV di bawah 1 serta rasio return on equity dan return on invested capital masing-masing di atas 10%. Dan tentunya saham tersebut rutin membagikan dividen setiap tahunnya dengan dividen yield rata-rata tinggi. Simak video ini sampai selesai, semoga insight serta informasi ini dapat bermanfaat bagi sobat invest. Bijaklah dalam berinvestasi dan mengelola aset Anda karena keputusan beli dan jual saham sepenuhnya di tangan Anda. Saham Pura Delta Lestari atau saham emas dari sektor properti saat ini harga sahamnya 142 per lembar atau Rp14.200 per satu lot sahamnya. Sejak awal melantai saham ini sudah terkoreksi atau turun 35% walaupun sempat naik pada tahun 2019 dan tahun 2021. Saat ini valuasi saham emas ada di PBV 0,9 kali dan PE rasio 5,17 kali. Memang secara PBV dibandingkan saham properti lainnya bisa dibilang tidak terlalu rendah. Tetapi kita tidak boleh hanya mengacu pada valuasi PBV saja. Karena jika kita lihat rasio return on equity saat ini ada di 17,5% dan return on invested capital sebesar 13,8%. Secara rasio profitabilitas yang berkaitan dengan kinerja manajemen, kinerjanya cukup bagus dalam menghasilkan return. Walaupun secara garis besar ROE dan ROIC terlihat menurun, tetapi dengan nilai di atas 10% dan ROE di atas 15% masih cukup oke jika mengukur menggunakan kedua rasio tersebut. Dari segi dividen, saham emas pada tahun ini membagikan dividen jumbo dan menghasilkan yield sekitar 20% pada saat harga cum date berlangsung. Dengan rata-rata dividen yield dalam 3 tahun terakhir di atas 11,4% dan juga rata-rata 5 tahun terakhir di atas 13%, kinerja laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2024 di atas 1 triliun rupiah, dan jika kita bandingkan dengan market cap saat ini maka laba bersih yang dihasilkan saham emas sekitar 19,48% dari market cap-nya. Indo Tambang Raya Megah atau saham ITMG dari sektor energi terutama tambang batubara. Saham ITMG sejak tahun 2007 sampai saat ini harga sahamnya selalu bergerak dalam rentang harga atas dan harga bawah karena ini saham siklikal yang memiliki siklus tertentu saat naik dan turunnya harga saham ada fase tertentu bergantung pada momentumnya. Valuasi ITMG saat ini ada di price to book 0,77 kali dan PE rasio 4,2 kali, cukup rendah memang karena saat ini saham batubara sedang diragukan masa depannya. Dari rasio ROE dan juga ROI-nya saham ITMG saat ini di atas 18,3% dan juga ROIC di atas 17,9%. Yang mana ini bagus dalam artian di atas rata-rata minimum untuk penilaian manajemen perusahaan dalam menghasilkan return atau laba perusahaan. Dan dari gambar di atas terlihat dalam 2 kuartal terakhir saat ini mulai ada perbaikan kinerja dan juga laba bersih yang mulai menemukan titik stabil setelah penurunan kinerjanya sejak tahun 2023. Mengapa Mimin bilang stabil? Karena di sini mulai terlihat ada 2 kali growth secara Q on Q dengan kuartal sebelumnya. Walaupun pada kuartal selanjutnya bisa saja berubah bergantung dengan HBA atau harga acuan batubara dan juga sentimen yang membuat demand atau permintaan batubara meningkat. Dibandingkan beberapa saham batubara lainnya, saham ITMG mencatatkan kinerja yang cukup bagus. Saham ini rutin bagi dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun periode laba bersih dan juga payout rasio dividennya di atas 60%. Dividen yield yang dihasilkan pada tahun laba 2024 sekitar 15% dan rata-rata 3 tahun terakhirnya 21,7% serta rata-rata 5 tahun terakhirnya 16%. Dengan pertimbangan royalnya emiten bagi dividen dan di saat kinerjanya ke depan mulai membaik diikuti sentimen atau insentif positif. Maka saham ITMG masih sangat layak untuk kita lirik jika mulai terlihat arah inflow terutama dari investor asing di saham ini yang memiliki peran besar pada pergerakan harga saham ITMG. Saham ketiga yaitu saham UNTR atau United Tractors. Berdasarkan harga 5 tahun terakhir harga saham ini masih naik sekitar 22% dan juga sejak tahun 2005 harga sahamnya sudah naik di atas 500%. Saham UNTR sendiri merupakan penunjang bagi bisnis pertambangan seperti menjual alat berat dan berbagai jasa pertambangan dari Astra Group. Valuasi PBV-nya saat ini sebesar 0,86 kali dan PE rasio 4,6 kali.
Dengan valuasi dan kinerja yang tidak turun jauh saat ini, saham UNTR cukup menarik ditambah mulai terlihat inflow dari investor asing. Bisa Sobat Invest lihat sendiri datanya bagaimana inflow di saham UNTR saat ini. Secara rasio return on equity dan invested capital di sini terlihat sedang dalam fase penurunan kinerjanya. Tetapi dibandingkan kinerja tahun 2020 saat ini posisinya masih lebih bagus dan kita lihat bagaimana kinerja kuartal 2 2025 dan kuartal 3 tahun ini saat rilis nanti dan perhatikan respon pasar setelah harga sahamnya sudah sideways berkepanjangan. Karena mulai terlihat ada inflow kembali dari foreign atau investor asing. Saham UNTR rutin bagi dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahunnya dan perhatikan di awal bulan Oktober untuk dividen interim sebentar lagi. Dari segi dividen yield tahun periode 2024 sebesar 9,5% dengan rata-rata 3 tahun terakhir di atas 14% dan rata-rata 5 tahun dividen yieldnya 10%. Dan juga saham dari Astra Group memang dikenal komitmen dan konsistensinya dalam membagikan dividen. Selanjutnya ada saham BBNI atau Bank BNI dalam jangka panjang. Sejak 2005 saham ini sudah naik sekitar 460% dari harga pada tahun tersebut. Secara valuasi BBNI saat ini di PBV 0,91 kali dan PR 7,14 kali. Dari segi rasio ROE saat ini ada di atas 12% dan ROIC-nya di atas 10%. Memang secara rasio ROE dan RAI saat ini saham BBNI mulai menurun seiring dengan kinerja laba bersih yang mulai stagnan. Saham perbankan seperti BBNI sejauh ini biasanya tidak jauh berbeda dengan pergerakan saham BMRI. Dari segi inflow asing terlihat sejauh ini masih terlihat distribusi setelah fase akumulasinya pada tahun 2021 akhir. Walaupun mulai ada sedikit volume akumulasi saat ini karena harga sempat menyentuh area demand, kondisi jikalau masih terjadi distribusi besar dari asing. Perhatikan area harga 3.600 ke bawah karena area tersebut merupakan fase awal akum dari asing. Dari segi dividen saham BBNI meningkat setiap tahunnya secara nominal dividen. Untuk tahun periode 2022 ke bawah itu merupakan nominal dividen sebelum stock split 1/2 menjadi harga saat ini ya Sobat Invest. Rata-rata 3 tahunnya sebesar 4,4% dan 5 tahunnya 3,4%. Tetapi dengan perbandingan harga dan laba bersih saat ini kita bisa mengacu pada dividen laba periode 2024 yang menghasilkan yield sekitar 8% ke atas dengan catatan payout ratio dan laba bersihnya tidak terpaut jauh. Karena jika terlalu spesifik maka pembahasan akan kepanjangan, mari kita persingkat Sobat Invest dan ingat selalu analisa secara mandiri karena keputusan sepenuhnya di tangan Anda dan ini hanya berupa insight atau informasi yang mungkin bermanfaat. Saham-saham tersebut ada saham BNGA dengan valuasi PBV 0,78 kali, dan saham NISP dengan PBV yang sama. Secara dividen kedua saham tersebut lebih unggul saham BNGA dibandingkan saham NISP. Jika kita bandingkan rasio return on equity dan return on invested capital di saham BNGA terlihat mulai ada penurunan kedua rasio tersebut. Berbeda di saham NISP sampai dengan laba bersih kuartal 1 tahun 2025 masih mencatatkan growth. Sehingga based on kinerja saat ini saham NISP lebih unggul. Selanjutnya ada saham TINS dengan bisnis timah, saham LSIP dengan bisnis CPO, saham GJTL andalan Pak Lo Heng Hong dengan produk ban kendaraan, dan saham SMRA dari sektor properti. Secara valuasi PBV saham GJTL yang terkecil dengan PBV di angka 0,39 kali dan juga PE rasio hanya 3,18 kali pada saat ini. Dari segi dividen rata-rata tertingginya ada di saham LSIP yang lebih unggul dari keempat saham ini. Kita lihat rasio ROE dan ROIC di saham TINS terlebih dulu. Di sini terlihat secara kinerja saham TINS sedang meningkat sejak awal tahun 2024 tetapi mulai ada sedikit perlambatan atau stagnan di kuartal 1 2025 saat ini. Di saham LSIP terlihat juga sedang dalam fase kenaikan kinerjanya sejak awal tahun 2024. Di saham Gajah Tunggal saat ini terlihat mulai menurun sampai dengan kuartal 1 2025 yang tercermin dari harga sahamnya membentuk lower low setelah fase kenaikannya. Di saham SMRA atau Summarecon menariknya secara rasio ROE dan ROIC terus meningkat sejak tahun 2022 sampai saat ini. Namun harga sahamnya terlihat turun dan ini merupakan potensi yang cukup menarik Sobat Invest.
Kenaikan kinerja sudah cukup bagus namun terhalang oleh sentimen negatif bagi saham properti yang saat ini terus tertekan karena siklus ekonomi. Namun ketika sentimen tersebut berbalik menjadi positif di saham properti dapat menjadi opportunity yang sangat menarik. Ingat video ini merupakan informasi dan sekilas insight dari sudut pandang Mimin. Membeli dan menjual saham sepenuhnya di tangan Anda. Semoga video ini bermanfaat. Support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.